Ya, yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, akhirnya di kota apa tadi? Aswan. Ini Rasulullah bertahan sampai 20 hari. Masya Allah. Untuk memberikan pemahaman kepada pengikutnya. Ini luar biasa ya dakwah Rasulullah. Rasulullah berdakwah di Mekah 13 tahun. Tapi orang-orang yang setia kepada Rasulullah, yang hijrah kepada mengikuti Rasulullah tidak ribuan, tidak ada seribu acan. Ya. Tapi ketika Rasulullah sudah sampai kepada Madinah, dan Madinah itu bergerak dalam begitu cepatnya, maka mau umroh saja yang ikut 1.400, termasuk gembongnya munafik. Ngikut juga. Ngikut. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ngikut. Nggak luar biasa. Nah, 20 hari yang terjadi apa? Protes. Rakyat ini pada kaum muslimin protes pada Rasulullah, selalu memberikan pengarahan satu persatu. Sampai pada saat itu Rasulullah SAW, ketika beliau dalam memberikan pemahaman, maka terjadilah hendusan-hendusan. Dan sampailah kabar berita ini kepada pemimpin-pemimpin negeri Quraisy, kafir Quraisy. Di mana pada saat itu pemimpinnya yang paling terkenal siapa namanya? Siapa kira-kira? Abu Sufyan. Oh, jagoannya. Khalid bin Walid. Abu Mughirah. Ya. Itu masih sebelum Islam itu. Hah? Iya, kepemimpinannya diambil alih ini. Berarti belum Islam itu ya? Belum. Terus termasuk Ikrimah. Iya, anaknya bin Abu Jahal. Ya. Ini bos. Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Masya Allah. Nah, disitulah akhirnya setelah jadi berita, karena berita semakin gencar dan kekhawatiran terjadi. Ya. Karena apa? Seorang Abu Sufyan, seorang Khalid bin Walid itu bukan orang yang biasa saja, politikus kelas ulung. Khalid bin Walid itu selalu dia akan jadi peperang. Kan Mekah dan Madinah itu sebelum ada Islam itu perang terus kerjaannya. Suku Aus dan suku Khazraj itu perang terus, nggak pernah. Jadi jangan punya pikiran sebelum ada Islam nggak ada perang terus. Makanya Khalid bin Walid baru masuk Islam langsung diangkat menjadi panglima. Amru bin As baru 3 bulan juga diangkat menjadi panglima. Mungkin nggak kalau dulunya nggak panglima diangkat jadi panglima? Orang-orang hebat tuh. Nah, kan logikanya begitu. Ya contoh, mohon maaf, orang-orang khilafah yang jadi para orang hebat itu kan pasti backgroundnya bukan kayak kita. Nah, SD, Alibata, enggak. Ya. Khalid bin Walid langsung diangkat menjadi panglima. Abu Sufyan diangkat menjadi panglima. Amr bin As 3 bulan masuk Islam diangkat menjadi panglima. Inilah dedengkot. Maka strategi mereka yang dilakukan menghadapi kondisi yang semacam ini, mereka mengirim utusan-utusan untuk menemui Rasulullah SAW. Ada beberapa orang yang diutus dalam dialog di Aswan tadi. Di antaranya yang pertama yang diutus itu ini nih. Namanya adalah Hudail ibn Waqas. Bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau orang Mekah itu namanya sama-sama. Ya. Jadi anaknya sahabat itu semuanya namanya Abdullah. Ya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abu Bakar, Abdullah. Semuanya namanya anak, kecuali Ali. Ya. Ali itu nama Hasan bin Husain itu Ali sudah pernah memberi nama 4 kali memberi nama. Tapi nggak boleh. Ya, kata Rasulullah bukan itu, namanya bukan itu, ganti lagi. Karena Ali itu punya ya semua orang kan pasti punya idola masing-masing kan. Nah Ali itu punya idola. Nah ketika nama sang idolanya itu dikasih kepada anaknya, Rasulullah menolak. Ya, ini adalah nama langsung yang Allah berikan kepada anakmu, yaitu Hasan dan Husain. Hasan itu kakaknya, Husain itu adalah adiknya, kembar sebenarnya. Cuman hanya beda beberapa hari saja, bukan kakak beradik jarak jauh.
Nah, utusan yang pertama tadi Hudail ibn Waqqas itu gagal. Ya. Ketika beliau datang ke sana menemui Rasulullah sampaikan, wahai Hudail ibn Waqqas, karena kami datang 1.400 orang itu murni saya mau beribadah umroh. Tidak ada sedikit pun kita ingin berperang. Dan kalau antum tidak percaya, maka ini buktinya. Saya punya hewan yang namanya hadi. Akhirnya Hudail pulang menemui komandannya. Ya. Demi Allah, sesungguhnya kami melihat persaksian dengan mata kepala sendiri bahwa sesungguhnya Muhammad Rasulullah SAW beserta 1.400 orang murni hanya untuk berumroh dan menengok pada saudara-saudara yang ada di negeri, bukan untuk berperang. Kata pimpinan Quraisy, saya tidak akan pernah percaya kepada Muhammad. Maka setelah Hudail ini gagal, diutuslah, nah ini nih yang paling hebat ini, Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi. Jadi Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi ini orang hebat, ya, orang hebat. Kerjanya jadi kalau di kita mah duta besar gitu ya. Jadi duta besar di sana, duta besar di sana, gitu. Semua raja-raja itu sudah ditemuin sama Urwah bin As-Saqafi ini. Jadi Najasyi sudah pernah ditemui. Terus siapa itu? Al-Habsyi sudah ditemui. Termasuk yang ada di Sam juga sudah. Semua raja-raja sudah ditemui semua. Maka dia minta mengajukan diri kepada orang-orang Quraisy, karena dia As-Saqafi itu orang Taif. Saqafi itu Taif kalau sekarang ya. Kalau Aswan ini sekarang Sumais. Yang pernah umrah ke sana siapa? Belum ada ya? Ya maksudnya nanti kalau misalnya diprotes, udah nggak ada, Aswan itu nggak ada. Dulu Aswan, sekarang namanya Sumais. Ya, kotanya namanya kota Sumais. Nah, si Urwah ini cerita, saya ini orang hebat, orang yang saya ingin mengajukan diri untuk berdialog kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah Rasulullah SAW berhadapan dengan Urwah, ini perlu kita tahu ya. Jadi strateginya dia, Urwah ini hebat. Jadi orang Mekah itu kalau mau berdialog, agar yang diajak dialog ini luluh hatinya, dicium pipinya. Kalau enggak keningnya. Paling enggak minimal dipegang jenggot. Jadi kalau di Arab itu pegang jenggot itu hal yang biasa, penghormatan. Penghormatan. Maka ketika Urwah ini datang untuk menemui Rasulullah SAW dalam dialognya, tiba-tiba datanglah Al-Mughirah As-Saqafi. Jadi Al-Mughirah ini kalau berdiri nih, jadi Rasulullah ini segininya, sedadanya, saking tingginya, saking tinggi besar. Jadi ketika Rasulullah maju di depan nih, Rasulullah ini di belakangnya ada Al-Mughirah. Nah, kanan dan kirinya itu Umar dan Abu Bakar. Wih, Masya Allah. Saya bayangin, Masya Allah, ketika dengerin belajar sejarah yang semacam ini, saya bayangin ketika dulu zaman Rasulullah itu kayak apa. Ya, begitulah pengkawalan seorang Mughirah terhadap orang yang dicintai, yaitu Rasulullah SAW. Maka akhirnya si Urwah tadi memang orang hebat. Yang diutus ini bukan orang-orang sembarangan, gajinya besar dia ini, karena dia bukan orang situ, orang Taif. Maka akhirnya langkah yang pertama, dia ingat bahwa kalau kita berdialog sama orang Arab, kalau kita nggak mampu meluk dan mencium kening dan pipinya, minimal kita harus memegang jenggotnya. Maka akhirnya siapa namanya? Urwah ini megang jenggot Rasulullah. Ternyata pada saat itu si Mughirah ini tanpa sepengetahuan Rasulullah, dia memakai seragam perang, lengkap dengan besi perang serta pedangnya. Ya. Ketika lagi megang pedangnya, jenggotnya Rasulullah, si Urwah ini dihantam dengan pedangnya sampai 3 kali. Maka yang keempat kalinya, kalau seandainya terjadi yang keempat kali, maka tangan kamu akan saya potong. Kata si Urwah,
itu siapa sih? Songong banget kalau masa kita aja. Segitu hebatnya orang itu. Belum tahu ya saya ini siapa. Kata Rasulullah, "Hada ini sebenarnya saudaramu." Wah, saya nggak pernah punya saudara semacam ini. Dilihat dong namanya, Mughirah As-Saqaf. Artinya sama-sama dari Tauhid. Kalau bahasa kita sekarang, kurang ajar kamu ini ya. Saya ini yang pamannya memelihara kamu, sekarang kamu melunjak terhadap pamannya. Nah, akhirnya gagallah dia untuk meraih pada Rasulullah SAW dan kembali kepada orang-orang yang berada di kafir Quraisy ini. Dia berbicara, menemui bos-bosnya ini dan berkata, "Demi Allah, saya sudah bertemu dengan Najasyi, saya sudah bertemu dengan Romawi, saya sudah bertemu dengan raja-raja yang di dunia ini, sudah saya temui semua. Tapi saya belum pernah menemukan orang yang begitu setia kepada pemimpinnya, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri." Itulah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Mughirah As-Saqaf. Rasulullah mengajarkan kecintaan terhadap sahabatnya luar biasa. Maka saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika Rasulullah meludah, maka ludahnya diambil untuk mengusap seluruh badannya. Dan ketika Muhammad berwudu, mereka berebut, berperang untuk mendapatkan percikan air wudunya. Ketika Muhammad bicara, semuanya diam. Dan ketika Muhammad berbicara, semuanya tidak ada yang berani menatap muka. Maka anu sajalah, damai saja. Damai saja. Kata si Urwah tadi, damai sajalah. Ya, percuma. Jadi tidak ada di dunia manapun yang begitu hebatnya dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, khususnya Mughirah. Mughirah itu saudara saya. Tapi ketika sudah setia kepada Rasulullah, dididik oleh Rasulullah, begitu luar biasa. Ya. Karena memang kalau zaman Rasulullah itu ludahnya pun mereka berebut. Kalau di Indonesia untung rokoknya. Pernah ada yang datang ke metro, jadi satu tas ini isinya untung rokok. Kalau nggak sama gitu. Ini saya ambil dari Habib. Apaan sih? Untung rokok beliau. Untung rokok. Ya segini-gini kan. Tegesan. Itu ngambil di sini di daerahnya Cienteng, Cienteng ya. Sampai segitunya. Jadi kalau zaman Rasulullah, percikan air wudhunya juga mereka berebut, ludahnya berebut. Karena apa? Saking pengen mendapat ya syafaat dari beliau ini, Masya Allah. Nah, maka ketika laporan ini kepada pimpinan-pimpinan yang ada di negeri Quraisy ditolak. Marah dia, marah. Kalau kamu hari ini tidak mau taat kepada saya, maka saya akan mengirim beberapa pasukan untuk menyerang orang-orang kafir Quraisy. Baru mereka mulai berpikir agak ketakutan nih, ya. Wih, salah kita pilih Urwah ini. Giliran keinginannya nggak diterima, dia langsung ngancam. Akhirnya ya sudah, ganti rugi dua kali lipat lah. Kamu pulang aja ke Taif. Baru setelah berikutnya orang yang ketiga itu mereka mengutus yang bernama siapa ya? Mikros Al-Hafiz. Pernah dengar nggak? Pernah sekarang. Mikros Al-Hafiz. Nah, Mikros Al-Hafiz diutus. Kenapa Abu Sufyan, Khalid bin Walid mengutus Mikros? Karena tahu bahwa beberapa utusan-utusan ini orangnya baik-baik. Utusan-utusan yang sudah di dua orang yang utus berikutnya ini orang yang baik-baik dan selalu seakan-akan berpihak kepada Rasulullah. Maka diutuslah seorang Mikros. Nah, Nabi Muhammad itu tahu persis karena beliau hidup di Mekah itu 53 tahun. Maka kenal beliau siapa dia. Nah, ketika utusan berikutnya adalah Mikros, Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, "Ya sahabati, hadza rajulun tajirun." Ini adalah seorang laki-laki yang pengkhianat. Maka wa idza taqallama la tasma.
Kalau seandainya nanti dia berbicara, jangan kau dengar. Karena apa? Yang dia sampaikan ini adalah bohong. Akhirnya datang. Kita nggak ada yang mau lihat, nggak ada yang mau bicara apa-apa. Karena Rasulullah sudah menyampaikan semacam itu. Katakanlah. Dan ketika nanti dia berbicara kepada kalian semua, fal yasmut li'annahu kadhib. Kamu semuanya diam dan tidak usah bicara karena hadza rajulun fajir. Ini pemuda laki-laki fajir yang pendusta, pembohong, pengkhianat. Nah, baru ini diutuslah seorang yang keempat bernama Hilsu Al-Qanani. Hilsu Al-Qanani ini adalah pemimpin salah satu kabilah yang sangat besar, ya. Dan dia adalah orang baik. Rasulullah tahu Hilsu Al-Qanani ini dia orang yang paling suka menjaga kehormatan Ka'bah. Jadi kalau ada utusan-utusan kabilah-kabilah yang ingin merusak Ka'bah, Hilsu Al-Qanani inilah yang menghadap. Maka ketika Hilsun ini datang, Rasulullah nggak banyak bicara, tapi Al-Hajju dengan tanda-tandanya ini dipertunjukkan kepada mereka. Hilsun ini kan orang penjaga Ka'bah, tahu persis kan orang-orang yang pergi haji itu mereka ada membayar fidyah, terus ada pemotongan hewan kurban, ada yang tahallul, mengganti dari tahallul dan macam-macam. Maka ketika Al-Hadi itu ditampakkan, Hilsun langsung ngomong dalam hatinya, oh iya benar, berarti ini murni Muhammad beserta rombongan itu bukan untuk berperang, tapi beliau datang dengan Al-Hadinya hanya untuk memberikan hadiah, ya, kepada orang-orang yang ada di negeri Makkah, siapapun yang mau. Maka beliau langsung pulang menyampaikan peristiwa ini. Nah, setelah beliau pulang, maka Rasulullah berpikir, kok ini dia terus yang ngirim ya? Kita bagaimana ini? Maka akhirnya Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat untuk gantian ngutus, kan gitu wajar kan? Ya, dia udah ngutus 3-4 orang, masa Rasulullah nggak ngutus? Maka Rasulullah mengutus Umar bin Khattab untuk bernegosiasi kepada orang-orang yang ada di negeri Mekah. Ketika Umar bin Khattab ditunjuk, Umar ini nggak mau, ya. Aduh, masya Allah. Yang selama ini kita dengar Sabina wa ta'nanya tinggi. Ketika belum dia uraikan, seakan-akan kita sedih. Kok serang Umar bin Khattab nggak mau, ya. Beliau bahasanya bukan nggak mau, karena kita penyampaian sejarah kan biasanya kesimpulannya nggak mau gitu ya. Tapi yang beliau sampaikan, ya Rasulullah, inna hadza kabilatul Ad. Oh ini, ya Rasulullah, saya ini kan dari kabilah Ad, dari Bani Ad. Beliau ini, kami ini di sana sedikit, nggak ada apa-apanya. Sementara ada di tengah-tengah kita ini orangnya dari suku yang sangat banyak di sana, orangnya tidak pernah bercanda dan sampai sekarang tidak pernah ada musuh di sana. Siapa itu? Utsman bin Affan. Maka ditulis Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu di Mekah nggak ada cacat. Orangnya baik, pemalu, ya. Terus dari bani yang sangat diistimewakan di sana. Makanya Rasulullah SAW tidak lagi mengutus Umar, tapi mengutus Utsman bin Affan. Ya namanya pingin nego, nggak seperti kayak mereka datang balik. Utsman ini orang cerdas, berstrategi. Ingat dulu ketika terjadi Rasulullah hijrah ke Al-Habsi, ya, juru bicaranya siapa? Utsman bin Affan. Ya, ditambah ada juga Ja'far bin Abdul Muthalib bin Abi Thalib. Tapi ingat, Utsman itu orang yang sangat cerdas. Maka ketika Utsman bin Affan ini berangkat, ditugaskan oleh Rasulullah, ya, dari Aswan ke Madinah. Ya, ini kan zaman dulu itu, jangan antum bayangin zaman sekarang. Jalan kaki kan? Kan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah saja 1 bulan. Ya, kurang 1 hari. Dari berangkat tanggal 12 sampai sana tanggal 13. Artinya kan 1 bulan itu. Nah, ketika beliau ditugaskan dari sini ke sini, ini kan kalau kita hitung perjalanan katakanlah 15 hari. Ya.
Nah dari sini ke sini kan memakan waktu yang cukup banyak. Diperkirakan oleh Rasulullah pada tanggal sekian sampai. Maka katakanlah tanggal 10 sudah sampai ke negeri Mekah. Nah ketika di negeri Mekah ini sudah sampai 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 4 hari tidak ada kabar berita. Maka sebagian sahabat ini ada yang dengar berita bohong. Ada dengar berita bahwa Utsman bin Affan sudah terbunuh. Sudah terbunuh. Padahal Utsman bin Affan itu menemui gembong-gembongnya. Oleh bin Walidnya ditemui, Abu Sufyannya ditemui, Ikrimahnya luar biasa loh. Ya. Jadi kalau kita lihat Abu Jahal, terus Umar bin Khattab, terus satu lagi siapa itu yang Mughirah, yang gede-gede itu, Ikrimah itu sebaya. Jadi pemuda yang cukup luar biasa. Ya. Nah, untuk merayu orang-orang hebat semacam ini kan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Maka akhirnya pada saat itu, setelah dapat informasi, sahabat itu percaya bahwa Utsman bin Affan sudah meninggal. Tapi Rasulullah tahu bahwa sesungguhnya Utsman bin Affan itu belum meninggal. Tapi untuk menguji sampai sejauh mana kesetiaan sahabat, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, para sahabat, apakah kalian siap untuk membela darah Utsman bin Affan? Semua sahabat siap kami untuk membela darah Utsman bin Affan. Akhirnya mereka ditarik oleh Rasulullah dan diabadikan dalam surat Al-Fat ayat 18. Dengan Baiat Atur Ridwan. Masalah pronolog. Baiat Aridwan itu prolog itu panjang itu tuh. Ya. Yang bisa terjadinya Baiat Ridwan itu begitu. Jadi ketika mereka sedang bermusyawarah kepada Rasulullah SAW di desa Aswan, di kota Aswan, ya, di tempat mereka berteduh, mereka mengadakan dialog-dialog, akhirnya menemukan sebuah pohon dan para sahabat diajak ngumpul di sana pembelaan terhadap darah, karena mereka berpikir bahwa Utsman bin Affan sudah wafat. Ya. Nah, itulah yang kita kenal dengan Baiatur Ridwan. Ada Baiat Aqobah 1, ada Baiat Aqobah 2, ada Baiatur Ridwan. Artinya Allah ridho, Allah setuju apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika untuk menguji keimanan dan kecintaan sahabatnya kepada sahabat yang lain. Mereka mengadakan baiat. Bukan Rasulullah bohong, bukan. Tapi Rasulullah hanya ingin menguji, ya. Ingin menguji sampai sejauh mana, dan mereka akhirnya berbaiat. Sebenarnya Utsman bin Affan ini masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Hah? Hidup. Hidup atau mati kira-kira? Hidup. Kalau Yang hidup kan nanti jadi khalifah. Khalifah yang ketiga. Ya kalau mati ntar beliau nggak jadi khalifah. Ya baik. Maka setelah ini berakhir, mereka nggak ada putus asanya. Ya, karena gagal terus, maka ngutuslah yang terakhir itu Al-Sahal. Sahal itu antum sering ngomong ahlan wa sahlan gitu ya. Apa itu ahlan wa sahlan itu? Sahal itu apa sih sebenarnya sahal? Datang. Itu mah Sahlan selamat. Ahlan wa sahlan. Sahal bin Amir sih sebenarnya. Ibn Amr. Sahal itu artinya mudah. Ya, Sahal bin Amr datang menemui Rasulullah SAW, dan akhirnya karena beliau ini orang piawi ya, cerdik, ya wajarlah dari beberapa utusan semuanya gagal terus sampai ya perjalanan panjang itu, pengeluaran dana yang tidak sedikit. Maka akhirnya Sahal inilah bertemu dengan Rasulullah. Walhasil ya, karena Rasulullah tadi sebenarnya di Kuswah di sini itu Rasulullah sudah mengatakan demi Allah, ya, ketika uswahnya ini berhenti, tidak berjalan, Rasulullah sudah punya pikiran ini pasti ada yang menghalangi, nggak mungkin unta saya ini nggak mau berdiri.
Maka Rasulullah menyampaikan di depan para sahabat, demi Allah, kalau seandainya orang kafir Quraisy menginginkan sesuatu yang menurut mereka adalah suatu kemuliaan, demi Allah, kami rela untuk melakukan itu. Ya, demi mempertahankan dinullah. Maka ketika Sahal yang datang, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, inilah kita akan berakhir. Artinya utusan-utusan ini nggak bakalan ada terus, karena Sahal sendiri artinya gampang. Ini pasti urusannya akan gampang. Nah, dalam dialognya tidak panjang lebar, setelah disampaikan apa dari awal sampai akhir tentang perjalanan semua utusan-utusan, akhirnya beliau menyarankan pada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang begini saja, kita mengadakan perjanjian, ya, mengadakan perjanjian. Maka kenallah dengan perjanjian Hudaybiyah. Tuh asbabul nuzulnya untuk mendapatkan sejarah tentang perjanjian Hudaybiyah. Dan poin-poinnya perjanjian Hudaybiyah itu semuanya merugikan umat Islam dan menguntungkan orang kafir. Semua poinnya. Ya. Yang pertama kalimat bismillah dihapus. Diganti bismika Allahumma. Yang kedua, Muhammad Rasulullah dihapus menjadi Muhammad Abdullah. Kata Sahal, tidak Muhammad tidak mengakui Rasulullah berarti. Iya, Muhammad. Kalau kamu yang Muhammad Rasulullah, ya kami nggak mau lah. Kan kami ini nggak ada yang menerima engkau sebagai Rasul. Harus ganti. Ya, harus diganti. Yang menulis Ali, yang bikin surat perjanjian itu Ali. Ya, yang ngotot adalah Umar bin Khattab. Maka Rasulullah, karena Ali ketika diperintah imsah ya Ali, lah hapus saya Ali, enggak selalu menghapus. Ini Rasulullah menghapus sendiri dan ditulis sendiri. Ya. Jadi ada sejarah kata Rasulullah nggak bisa baca, nggak baca tulis. Ya disinilah kita akan melihat bahwa sesungguhnya bisa jadi Rasulullah bisa membaca dan menulis, bisa jadi Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis, karena terbukti ketika perjanjian Hudaybiyah ini. Jadi ketika Rasulullah yang menghapus, Rasulullah juga yang mengganti nama dari Muhammad Rasulullah menjadi Muhammad bin Abdullah. Poin-poin yang pertama yang perlu kita pahamkan sekarang ini, ya. Yang pertama, terjadilah gencatan senjata, ya, selama 10 tahun. Jadi apapun yang terjadi nggak boleh perang, harus aman dan damai. Nggak ada peperangan. Kesepakatan itu berarti. Iya, kesepakatan sepihak. Tadi saya udah bilang. Sekarang ini kan begitu. Ya, dulu gini-gini mau nggak mau, nggak ada urusan. Kan begitu di mana-mana kan begitu. Yang kedua, orang-orang Mekah, ya, kalau mau ke Madinah, mau pergi ke Madinah, itu boleh asalkan ada izin dari nasabnya, dari walinya, keluarga. Tapi kalau orang kebalik ya, Mekah ini ya, Mekah ke Madinah itu harus pakai wali. Tapi kalau dari Madinah ke Mekah bebas, nggak ada apa persyaratan. Iya. Jadi pertama 10 tahun. Sementara Rasulullah setiap tahunnya kan perang. Ya. Perang pertama, tahun kedua Badar, tahun ketiga Uhud, tahun keempat Khandaq, tahun kelima Hunain, tahun keenam perjanjian Hudaybiyah. Gencatan senjata terjadi 10 tahun. Maka apapun yang terjadi peristiwa tidak boleh ada peperangan. Dan yang keempat, yang jelas-jelas merugikan, semua kabilah bebas memblok mana saja. Jadi kabilah-kabilah suku-suku atau sekarang partai-partai
itu bebas memilih mau ke Madinah atau ke Mekah asal jangan suku Quraisy. Coba, karena Muhammad ini orang Quraisy. Disudutkan lagi Ih, Quraisy. Masya Allah. Ini yang bikin ya, nyesek kan. Kita mah hari ini apa sih cuman begitu doang, beberapa ribu Deklarasi. ya. Dan yang terakhir, hari ini Muhammad dan 1000 boleh kembali tahun depan. Jadi akhirnya Rasulullah umrohnya gagal apa enggak? Gagal. Balik lagi. Karena ada perjanjian Hudaybiyah. Masya Allah. Seorang nabi. Ketika surat ini sudah selesai dan ditangani oleh Rasulullah, disobek oleh Umar bin Khattab. Umar nggak setuju. Ketika hendak disobek, Rasulullah tahan oleh Abu Bakar. Ya, Umar itu ya tetap takut sama Rasulullah, tapi lebih dengar pada Abu Bakar. Ya, ingat ya waktu Amr bin As diangkat jadi panglima perang, yang beliau pada saat itu apa namanya, sholat nggak pakai wudhu dengan air, ya, terus nggak boleh menyalakan api ketika malam-malam. Umar bin Khattab ini ingin kelabrak, tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Umar baru begitu udah ketakutan. Jadi setan takut sama Umar, tapi Umar takut sama Abu Bakar. Ketika hendak berbuat, surat mau disobek, ditahan. Jadi ditolak. Ini enggak benar, ini sekarang segala macam. Ya Rasulullah, saya protes dan saya menolak dengan perjanjian ini. Hanya Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, ini Rasulullah. Ini saya Rasulullah. Ya, saya Rasulullah. Maka insya Allah apa yang saya lakukan mungkin tidak baik untuk sahabat, tapi baik menurut Allah dan Rasulnya. Umar ini memang terkenal ya, marah-marah sampai akhirnya ucapan Rasulullah diulang-ulang 3 kali, sampai pada saat itu Abu Bakar menambahkan, ya Umar sahabati hadza, ini ya, ini yang dimaksud adalah Rasulullah. Ini Rasulullah sudah mengatakan dalam sabdanya, ini Rasulullah. Ya kita taat saja sudah. Akhirnya mereka pulang. Kayak apa itu sedihnya itu? Perang sudah berkali-kali menang, giliran mau umroh digagalkan. Pulang membawa perjanjian Hudaybiyah yang tidak ada satu poin pun menguntungkan pihak umat Islam. Kayak apa pulang rasa malunya? Masya Allah. Tapi baru berjalan berapa tahun tuh? Nah, ini nanti kita lanjutkan dengan peristiwa yang akan terjadi setelah ya, setelah mereka pulang dan setelah mereka membawa surat perjanjian.